Selanjutnya, mungkin Bu Nadia bernafas sebentar dulu ya, karena ini nyambung Bu Nadia dengan saya lagi. Oke, Bu. Jadi di kasus 3 ini saya berperan sebagai coach dan Bu Nadia sebagai coachee. Jadi ini mungkin Bu Nadia biar minum dulu mungkin Bu Nadia, atau mau seperti apa. Baiklah teman-teman, untuk di kelompok Sri Kandi ini saya akan bacakan kondisinya, walaupun tadi di kelompok pertama juga sudah membahas kasus 3. Jadi kasus 3 di sini adalah rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Nah, di sini bagaimana menyikapinya? Sebelum mulai coaching, di sini saya menyampaikan bahwa setting latar percakapan kami yaitu Bu Nadia berjalan menghampiri Bu Wahyu di ruang guru, gitu ya. Jadi pertama nanti Bu Wahyu akan menyapa Bu Nadia. Bu Nadia sudah siap untuk dimulai? Oke. Selamat pagi Bu Nadia. Selamat pagi Bu Wahyu. Bu Wahyu sibuk nggak? Kebetulan tidak Bu Nadia, saya tidak sibuk karena kebetulan hari ini saya tidak ada jadwal mengajar. Jadi kebetulan kelas yang saya ajar sedang prakerin, jadi saya kosong jam hari ini. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu Bu Nadia? Kelihatannya kok Bu Nadia sedih gitu, ada permasalahan apa? Iya nih Bu Wahyu, saya seseorang untuk membantu mengatasi permasalahan saya sedang mencari kejadian kalau sepertinya kok serius sekali. Kira-kira permasalahannya apa? Jadi saya bisa bantu apa ini untuk Bu Nadia? Bu Nadia biasanya ceria, sekarang menjadi kayak bad mood gitu ya. Iya Bu. Kira-kira apa yang ingin didiskusikan Bu Nadia? Saya mau uang ini supaya saya itu dapat solusi dari kesalahan saya punya biar saya tidak pusing. Terus ada lagi Bu yang kira-kira mau dibicarakan? Ini Bu Wahyu, saya itu bingung. Saya dapat teguran dari kepala sekolah. Saya itu takut kepala sekolah menganggap saya sebagai guru yang tidak profesional karena penilaian yang adalah pengawas. Wahyu tahu kan kemarin itu ada supervisi dari pengawas. Iya Bu, saya kemarin juga lihat kalau pengawas masuk bersama Bu Nadia di kelas ya. Itu melakukan supervisi ya kemarin ya. Iya Bu. Terus apa Bu yang terjadi? Coba bisa diceritakan supaya saya lebih paham permasalahan Bu Nadia itu apa gitu. Mungkin saya bisa membantu. Iya, ini Bu. Jadi kemarin itu ada supervisi dari Pak Pengawas. Saat melakukan supervisi di kelas saya, pengawas tersebut menanyakan kepada saya kenapa saya tidak menggunakan teks. Oh gitu. Jadi permasalahannya saat Bu Nadia mengajar, Bu Nadia tadi di dalam ruangan saat diawasi oleh pengawas, disupervisi, Bu Nadia nggak pakai buku teks. Lalu? Iya Bu, saya itu
tidak menggunakan teks, tapi saya itu menggunakan sumber belajar lainnya Bu. Apa itu kira-kira sumber belajar lainnya Bu Nadia? Saya menggunakan PowerPoint, kemudian video pembelajaran, seperti itu Bu. Saya memang waktu itu tidak menggunakan teks. Oh gitu. Lalu pengawasnya ngendikan bagaimana? Terus pengawas itu mengingatkan saya untuk menggunakan teks. Namun saya sampaikan bahwa walau tidak menggunakan teks, saya tetap bekerja sesuai dengan yang berlaku dan selain teks. Oh, berarti Bu Nadia sudah berusaha menjelaskan walaupun Bu Nadia tidak menggunakan buku teks, tapi Bu Nadia bertanggung jawab bahwa sumber yang Bu Nadia pakai itu sudah sesuai dengan kurikulum. Lalu kalau sudah dijelaskan seperti itu, apa masalahnya? Kenapa masih terjadi permasalahan? Ketika saya sampaikan seperti itu ya Bu ya, nampaknya pengawas tersinggung dengan argumen yang saya berikan. Oh gitu, terus? Sehingga pengawas tersebut mungkin ya Bu ya menuliskan laporan seperti di pelajaran saya itu tentang tadi Bu tidak membawa buku teks seperti itu dan disampaikan ada kepala sekolah sehingga saya tidak belajar. Oh gitu. Ketakutan Bu Nadia apa kalau ditegur? Pas ditegur itu kepala sekolahnya bilang apa? Kenapa Bu Nadia jadi takut? Ya namanya dengan atasan ya Bu ya. Oh iya. Nanti saya dikira profesional. Padahal kan saya sudah menggunakan sumber belajar yang lain dan sudah seperti itu. Oh gitu ya. Nah, dari permasalahan ini kira-kira rencana Bu Nadia bagaimana untuk memulihkan mungkin prasangka Bu Nadia tadi bahwa kepala sekolah memberikan image Bu Nadia buruk, tidak profesional. Kira-kira Bu Nadia punya rencana apa? Saya berusaha untuk mengembalikan kepercayaan kepala sekolah tadi ya Bu ya, mengenai profesionalitasnya dalam mengajar ya. Yang terbayangkan oleh Bu Nadia untuk mengembalikan image itu oleh Bapak Kepala Sekolah, kira-kira Bu Nadia apa yang terbayangkan, yang disiapkan Bu Nadia rencananya apa ya? Mungkin gini ya Bu ya. Pertama, saya akan memberikan uang diskusi sama sekolah ya terkait dengan media belajar internet. Saya gunakan ya PowerPoint itu. Terus yang kedua mungkin saya akan menyampaikan kepada kepala sekolah mengenai keunggulan penggunaan media untuk anak-anak. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan bahwa video dan PowerPoint yang saya buat itu juga bersumber dari teks. Oh gitu. Memang saya tidak menggunakan teks tidak membuat gitu. Saya pikir rencana yang Bu Nadia gagas itu sudah sangat bagus ya. Jadi mungkin itu bisa membantu memberikan penjelasan kepada Bapak Kepala Sekolah sebagai bentuk konfirmasi dari laporan pengawas. Nah, ini kira-kira Bu Nadia itu strategi ini kira-kira jika tidak berhasil meyakinkan Kepala Sekolah, Bu Nadia punya planning selanjutnya enggak? Kira-kira rencana cadangan gitu maksudnya? Iya. Kira-kira saya berencana mengatakan kepala sekolah maupun
guru senior di sekolah ini dapat hadir saat saya mengajar supaya mereka dapat melihat secara langsung ya bagaimana untuk siswa mereka belajar kelas saya dengan menggunakan media internet, video, PowerPoint, seperti itu Bu Wahyu. Iya, menurut saya itu juga sudah bagus karena Bu Nadia kan punya tujuan yang mulia ya untuk sebenarnya manfaat itu ada, tetapi karena memang ya mungkin sudut pandang yang berbeda. Nah di sini kira-kira dari hal tersebut itu bisa merubah pandangan dari kepala sekolah enggak setelah Bu Nadia melakukan itu? Saya sih berdoa aja ya. Saya akan berusaha mungkin untuk menunjukkan secara langsung supaya sekolah dapat melihat bagaimana situasi sebenarnya. Gitu. Kira-kira dengan tadi pertama konfirmasi mengenai manfaat, keunggulan media, kemudian Bu Nadia mengajak kepala sekolah menyaksikan pembelajaran di kelas dalam bentuk supervisi ulang bersama guru senior. Ada hal lain enggak kira-kira yang lebih menunjukkan, karena saya khawatirnya kan bukti itu kurang akurat gitu. Kira-kira Bu Nadia punya enggak gagasan, ada bukti lain enggak yang bisa memperkuat bahwa pilihan Bu Nadia mengajar dengan media yang bukan buku teks, artinya sumber lain yang mungkin Bu Nadia punya gagasan itu karena mengikuti perkembangan teknologi supaya anak tidak ketinggalan zaman. Tapi bukti lain yang memperkuat bahwa teknik pengajaran Bu Nadia itu ternyata bagus, itu ada enggak? Kira-kira bukti lain yang akan Bu Nadia tunjukkan ke kepala sekolah? Iya Bu, mungkin dengan saya melihat hasil penilaian mereka kali ya Bu. Jadi penilaian siswa yang sangat baik dari waktu ke waktu. Selain itu, saya juga akan menggunakan kekuasaan mengajar yang dimiliki oleh siswa. Oh gitu ya, itu sudah Bu Nadia siapkan ya. Jadi menurut saya rencana itu sudah sangat bagus untuk meluruskan anggapan kepala sekolah dari ketakutan Bu Nadia tadi kalau Bu Nadia dikira tidak profesional dalam mengajar. Nah kemudian kira-kira prioritas apa yang akan Bu Nadia lakukan dalam waktu dekat ini? Pertama, saya akan kepala sekolah untuk berdiskusi tentang hasil laporan dari kelas dengan menyampaikan keunggulan dan alasan saya menggunakan sumber belajar. Lalu jika itu masih belum cukup, maka saya akan mengatakan kepala sekolah untuk mengikuti pembelajaran saya di kelas dan akan memenuhi hasil belajar respon kelas. Ya gitu ya, jadi terurut ya Bu Nadia yang prioritasnya mulai dari rencana plan A kemudian nanti ke plan B. Jadi itu sudah sangat bagus, merupakan usaha yang luar biasa karena memang kita perlu memberikan pandangan kita. Jadi jangan takut Bu Nadia, karena Bu Nadia itu kan sudah merencanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan perkembangan zaman. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Bu Nadia ambil dari rencana tersebut? Saya akan berkomitmen untuk menjalankan rencana yang tidak saya diskusikan bersama Bu Wahyu ya Bu ya. Dan akan aku selesaikan rencananya dan segera menemui kepala sekolah. Ya, kira-kira untuk Bu Nadia supaya tidak takut, kemudian Bu Nadia memiliki rasa percaya diri untuk melakukan rencana tadi, ada enggak yang bisa membantu Bu Nadia untuk menjalankan komitmen tersebut? Mungkin
saya minta rekan guru senior Bu Eko kali ya Bu, Oh ya, saya ya. dan mengantarkan saya berkomunikasi dengan kelas sekolah. Ya, saya rasa dari diskusi kita ini Bu Nandia sudah cukup punya gambaran ya, dan jangan takut lagi ya Bu Nandia. Jadi tidak usah pesimis kalau nanti mungkin Bapak Kepala Sekolah memandang Bu Nandia tidak profesional dengan rencana-rencana dari yang sudah Bu Nandia tunjukkan tadi. Menurut saya itu adalah hal yang sudah luar biasa. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu kan kita memiliki alasan. Jadi kalau pengawas itu kan hanya melihat kita kan sewaktu-waktu. Mungkin juga ada faktor dan sudut pandang lain dari pengawas itu, dari pengalaman. Tapi menurut saya juga tidak ada salahnya kalau buku teks dipakai. Nanti mungkin Bu Nandia juga bisa menggunakan fasilitas yang ada di perpustakaan untuk ditambahkan pada saat Bu Nandia supervisi gitu. Tetap semangat ya Bu Nandia ya, jadi jangan pernah murung, hanya ditegur satu kali itu enggak apa-apa, karena memang setiap orang itu akan belajar dari kesalahan. Semangat Bu Nandia untuk melakukan rencananya tadi, dan saya tunggu cerita baiknya ya. Semoga Bu Nandia tetap semangat berinovasi, karena Bu Nandia ini adalah guru inovatif ya, kreatif, guru penggerak ya, luar biasa. Terima kasih buat ya. sudah mau mendengar cerita saya. Tapi saya lega. Besok bisa cerita. Terima kasih ya, tetap semangat. Ya. Tetap semangat Bu Nandia. Saya akhiri presentasi dari coaching dari kasus 3 kelompok yang kedua. Untuk sesi ini kita lanjutkan seperti apa atau